Ya, semangat pagi dan selamat siang, selamat datang di 3i LC. Ya, sebuah super system yang sudah disediakan untuk semua member 3i Networks, agent-agent, dan yang sudah berproses di bisnis ini untuk kita belajar setiap hari. Ya, mengerjakan bisnisnya sangat mudah, ya di rumah saja dan juga bisa setiap hari kita mengikuti training, mengikuti sharing, dan juga banyak hal lainnya yang berkaitan dengan bisnis 3i Networks. Tetap antusias dan tetap agak semangat di weekend ini, walaupun akhir pekan kita tetap semangat untuk belajar di leader sharing ya, sharing online yang akan dibawakan pada siang ini. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Wow, ternyata dari Malaysia ada Bu Susi, Putri dari Jateng ya, Cepu. Dan kemudian yang lainnya boleh absen dan saya ingin menyapa semua teman-teman semuanya. Kota Palu dan Cirebon ya sudah hadir, ada dari Gorontalo. Selamat datang, selamat menyimak dan kita belajar di siang ini. Nah, kali ini topik kita sangat menarik ya teman-teman, networks atau jaringan, karena bisnis kita 100% adalah bisnis jaringan. Maka kita perlu tahu bagian-bagian terpenting dalam bisnis ini, dan salah satu hal yang terpenting adalah membangun teamwork yang solid. Jadi network adalah bagian terpenting yang harus dipelihara, terkoneksi dengan baik supaya hubungan satu dengan yang lainnya bisa bersinergi antara leader, ya upline, downline, dan juga mungkin dengan pihak perusahaan, dan semuanya akan saling terkait menjadi sebuah sinergi yang sangat baik dan positif tentunya. Dan kali ini kita akan mendengarkan sharing dari seorang wanita muda Indonesia yang dia belum tua-tua banget dan juga nggak muda-muda banget, tapi kita akan terinspirasi dengan pengalamannya sebagai seorang wanita yang mandiri, punya penghasilan, dan juga mulai mengelola keuangan dan menata hidupnya dengan sangat baik dengan mulai berkarir. Nah, teman-teman, kita akan sharing siang ini. Kita langsung saja akan melihat slide-nya yang akan dibawakan oleh Ibu Evi Yunari, Platinum Agency dari Denpasar atau Kota Bali. Latar belakang adalah ibu rumah tangga, pengelola properti. Nah, alasan beliau bergabung di bisnis ini adalah karena sebelumnya tidak pernah bisa disiplin menabung, dan juga karena sangat tertarik freedom time dan financial di bisnis ini yang bisa dikatakan relatif singkat, yang mana income bulanannya sangat cenderung stabil dan naik. Mengerjakannya juga waktunya sangat fleksibel dan tidak stres, dan bisa membantu banyak orang. Oke, kita langsung lihat saja. Bergabung di Oktober 2015 dan berproses. Ini sepertinya tidak mencapai posisi tim agensi dan leader agensi, langsung bronze ya. Kayaknya ini sangat menarik. Kemudian dari bronze ke silver dan gold, kemudian lompatan yang sangat menarik ke platinum agensi. Oke, baik, kita langsung saja menyapa Bu Evi. Selamat siang, Bu Evi. Selamat siang, semangat pagi Bu Esther dan teman-teman semua. Apa kabar? Salam dari Bali ya. Salam dari Bali. Ya. Saya habis berenang, Bu Esther. Luar biasa ya. Siang-siang gini kayaknya adem banget nih lihat background-nya Bu Evi ya. Nah, Bu Evi, ini profilnya saya ngelihat Bu Evi latar belakang bergerak di bidang properti dan juga mendalami genetic intelligence advisor. Ini kayak apa nih, Bu? Kayaknya mungkin bisa sedikit dijelasin. Iya, baik. Itu sebenarnya hanya untuk kepentingan untuk sendiri atau keluarga saja, dengan ada alat yang bisa kita pakai untuk mengetes kepribadian lebih details, dibagi jadi 4 jenis gitu. Tapi kalau saya jelaskan di sini jadi lama ya. Iya, betul. Pokoknya intinya tentang kepribadian ya, Bu ya. Karena dulu saya sebenarnya cita-citanya jadi psikolog, nggak kesampaian. Oh,
Sekarang jadi pengusaha nih ya. Iya, sama aja ya. Lebih bagus Iya, malah ya. benar. Nah, Bu Evi, kita langsung ke topik kita siang ini. Kita akan belajar ya sharing online dari Platinum Agency, Bu Evi. Mungkin kita temanya nih siang ini belajar tentang leadership dan juga bagaimana membangun hubungan baik, networking tentunya ya Bu ya. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Evi bisa membawakan sharing materinya seperti apa. Kita udah penasaran nih Bu untuk belajar. Ya, baik Bu Esther. Saya menunggu slide-nya dari Pak Sandy ya. Oke, baik. Silakan Pak Sandy. Iya. Baik teman-teman semua, 1 jam ke depan atau mungkin setengah jam ke depan ya saya sharing sekilas mengenai leadership yang efektif ya teman-teman ya. Kenapa saya tertarik dengan atau ingin berbagi tentang topik ini, saya akan sampaikan alasannya. Jadi ini awalnya saya join di sini sekitar hampir 5 tahun yang lalu ya, waktu 2015 akhir, dan saya memulai bisnis ini memang di mindset saya, di pikiran saya adalah tentang passive income, teman-teman. Karena saya sebelum di properti, sebelum saya bergerak usaha di bidang properti, saya pun juga pernah menjalani active income ya. Di sini masih ada teman-teman yang masih di active income juga ya pastinya ya. Tenang aja, saya dulu juga di awal sebelum menggeluti bidang properti, saya juga ada di active income. Saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang mana manajemennya orang Jepang ya, dan saya juga sempat di hotel atau di pariwisata di Bali dengan manajemen Perancis. Di situ saya merasakan pekerjaan saya benar-benar merasakan bertukar energi, waktu ya, pikiran dengan sejumlah uang yang namanya gaji gitu ya. Kalau active income kan kayak gitu ya. Jadi energi, waktu kita ditukar dengan sejumlah uang setiap bulannya kita terima yang namanya gaji, dan itu saat itu sudah ada di titik jenuh sehingga ya singkat cerita saya bergerak di bidang properti, dan 2015 akhir waktu itu saya mengalami, memang bukan pandemi seperti ini ya, tapi waktu itu saat, kalau saya nggak salah, pergantian presiden ya. Waktu 2015 akhir itu banyak teman-teman yang di PHK, banyak yang dirumahkan, termasuk properti saya waktu itu nggak ada transaksi berbulan-bulan, udah gitu tabungan seadanya ya, hanya untuk sehari-hari aja, plus hutang ya. Itu luar biasa. Jadi saya memulainya dengan kondisi yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, bisa di next. Ya, nah sebelum ke topik, kita ngobrol-ngobrol dikit ya, karena saya lihat dan saya tadi ada banyak yang WA saya juga, katanya banyak yang tim baru ya, orang-orang yang baru bergabung di Zoom ini. Selamat datang teman-teman yang baru pertama kali, dan saya sharing dulu sedikit awalnya apa yang membedakan penghasilan aktif dan pasif. Kenapa saya tertarik banget yang namanya passive income, teman-teman. Nah, seperti terlihat di slide, yang namanya active income nih di seluruh dunia ini 95% orang, ya artinya saya bilang 95% orang lebih banyak active income, betul ya? Lebih banyak bekerja untuk menukarkan seperti yang saya bilang tadi, barter waktu, barter energi, barter skill ya dengan yang namanya uang, seperti itu. Ada di grafik yang warnanya hitam ya. Kemudian yang passive income di grafik yang warnanya merah, itu sama, kita juga bekerja, tapi nggak langsung untuk menghasilkan uang, seperti itu. Dalam proses bekerja kita membangun yang namanya aset, gitu teman-teman ya. Baru setelah aset terbentuk, barulah menghasilkan namanya uang. Kalau kita lihat di grafik itu ya, yang hitam dan merah, kalau active income itu kan yang hitam ya, ada grafiknya naik, seperti itu naik. Kemudian, tapi ada di saat tertentu, entah karena kompetisi, entah karena banyak hal ya, sehingga flat. Kemudian kemampuan atau kita sendiri ya, mungkin ada kendala misalnya di usia, ataukah sakit, atau banyak faktor lainnya sehingga grafiknya turun, seperti itu. Ini pada umumnya teman-teman. Tapi kalau passive income di awal kelihatannya nggak terlalu signifikan hasilnya. Malah
berasa turun gitu ya, maksudnya belum stabil. Tapi saat aset itu sudah terbentuk, yang namanya passive income akan tidak terhentikan ya, unstoppable ya, seperti itu. Jadi malah makin naik grafiknya, dan saya dan leader-leader yang lain juga saya yakin banget di 3i ini sangat merasakan kondisi passive income ini untuk yang di level tertentu ya, seperti itu. Oke, bisa next ya. Kemudian yang pasti nih kita yang ada di 3i di sini mesti tahu apa sih yang kita cari di bisnis jaringan ya. Oke, silakan slide-nya Pak. Kalau misalnya uang yang teman-teman cari, kita nggak perlu sistem ya, nggak perlu, bisa jualan aja, istilahnya tawarin aja orang tentang produk 3i ini ya, dengan 3 manfaat ini. Kita nggak perlu sistem, ya nggak perlu harus ikut training, nggak perlu ikut Zoom, seperti itu ya. Jadi tinggal presentasi aja seperti itu, jadi uangnya juga ada. Tapi berikutnya slide-nya. Ya, tapi jika teman-teman di sini mencari passive income atau mengharapkan passive income seperti apa yang saya impikan dari bisnis ini, ya kita harus menggunakan sistem seperti itu teman-teman. Sistem itu mungkin saya contohkan untuk yang awamnya banget seperti ini. Teman-teman tahu nggak sistem pencernaan gitu ya, misalnya sistem pencernaan kalau kita makan dari mana? Kan dari mulut ya kan? Dari mulut, terus kerongkongan, usus, dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau kita makan, masuknya lewat telinga gimana ya? Berarti nggak benar kan? Berarti hasilnya pasti nggak bagus, entah kita sakit atau hasilnya juga nggak sesuai harapan seperti itu. Karena memang sistem pencernaan dari mulut seperti itu. Atau contoh lagi, dulu saya pernah kerja di perusahaan nasional ya di otomotif, menerima komplain driver dari si pemilik mobil itu salah mengisi bahan bakar. Waktu itu mobilnya, saya sebut merek aja ya, Innova Diesel, masuk ke SPBU diisi bensin. Nah, berarti sistem pembakaran ini jadi nggak benar kan? Sehingga bisa mengakibatkan rusak. Seperti itu teman-teman. Sama juga di bisnis ini. Jadi itu yang saya pegang. Jadi ini kalau kita mau sukses di sini, pasti harus menggunakan sistem supaya bisa menghasilkan passive income. Seperti itu. Next, Pak. Nah, ini kata om saya, om saya, Mr. Robert T. Kiyosaki, beliau adalah gurunya orang-orang kaya di Amerika ya, beliau perpaduan Amerika dan orang Jepang. Itu ada sekilas foto waktu tahun berapa nih ya? Waktu 2017, 3 tahun lalu ya, sama Crown Arya, kemudian beberapa leader, ada Bu Murtini, Pak Ngurah, dan beberapa leader kami di Singapura mengikuti live seminar selama 3 hari dari Mr. Robert T. Kiyosaki, membahas tuntas tentang jaringan, tentang passive income, dan beliau bilang seperti itu juga ya, bahwa aset di dalam bisnis ini adalah jaringan yang terus berkembang ya. Kalau jaringannya nggak berkembang nggak bisa jadi aset, itu catatannya. Nah, jaringan yang terus berkembang dan menghasilkan omset terus menerus. Tapi begini teman-teman, kenapa jaringan supaya jaringan bisa terus berkembang itu harus terjadi duplikasi di dalamnya. Ada pelipat gandaan, yang mana jaringan yang kita bangun itu terdiri dari apa? Di bisnis 3i ini jaringannya terdiri dari orang-orang, betul nggak? Orang-orang yang terdidik, yang mengerti cara membangun bisnis dengan benar. Cuma kan orang-orang di dalam jaringan kita kan beda-beda ya, latar belakangnya ya. Jadi untuk itu diperlukan support system. Nah, kemudian saya lanjutkan. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya. Oke, next ya Pak. Nah, tadi saya bilang sistem. Di kita, di 3i Networks, kita sudah disiapkan langkah yang sangat sederhana, yang namanya 5 simple step, ya. Sangat sederhana, terus mudah, bisa ditiru siapa aja. Di mana, nah gambar yang di layar itu, yang gambar itu adalah ibaratnya sistem ya, gambar orang-orang di dalam jaringan tersebut. Ya, itulah yang akan kita bangun, teman-teman, sehingga nantinya akan membentuk aset yang akan menghasilkan passive income. Nah, tujuan kita kan di sini semua ya, teman-teman di 3i Networks ya, tujuannya adalah sampai di puncak ya, tangga ke-8. Kita ada 8 tangga kan, yaitu Crown Agency. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini? Karena memang betul kita perlu support system. Tapi untuk mengkoordinir orang-orangnya, jaringannya, selain dan membawa ke support system tersebut, menempel ke support system tersebut, kita perlu skill leadership. Semua orang bisa. Karena leadership ini bisa dipelajari, teman-teman ya. Dipelajari dan ada
5 karakter nanti yang dalam leadership yang efektif yang saya akan sharingkan, semoga berkenan dan bermanfaat buat teman-teman semua. Next. Nah, sebelum ke topik ya, jadi dibutuhkan seperti saya bilang tadi, diperlukan leadership yang efektif. Karena kalau misalnya leadership itu nggak efektif, kita justru malah di bisnis ini jadi buang-buang energi, artinya nggak efisien, kemudian buang-buang waktu ya, sehingga nggak nyaman. Jadi kuncinya gini, saya konsepnya dari awal, kalau saya ingin asik atau menyenangkan jalankan bisnis ini, saya harus menjalankan sistem ini dengan menyenangkan juga. Jadi sehingga caranya leadership-nya juga harus menyenangkan, tidak hanya buat saya tapi buat tim saya seperti itu. Ya tujuannya pastinya di financial freedom dan membangun aset untuk passive income. Baik, next. Nah, sebelum saya akan sharingkan apa sih bedanya ya membangun sistem yang akan kita sharingkan tadi dengan membuat dan membeli sistem. Boleh dibuka satu-satu, Pak Sandy? Kalau membuat sistem, nah ini contohnya. Ini di konvensional ya, membuat sistem. Jadi kita misalnya mau buka restoran ataukah buka usaha apa ya, mau bikin salon ya besar mungkin ya, atau buka usaha apapun gitu ya. Kalau dari survei, ini kata survei ya, bukan data saya. 5 tahun pertamanya itu 80%-nya tutup. Teman-teman bisa lihat deh kalau di Bali, di Denpasar itu di jalan besar, Jalan Toko Umar, contoh Toko Umar lah ya, ruko banyak banget ya kan, tapi di 5 tahun pertama 80%-nya kurang lebih tutup dan di over kontrak seperti itu. Terus yang 5 tahun kedua 80% dari yang itu tadi sisanya tutup. Jadi kalau kita total nih berdasarkan survei ya Bapak Ibu ya, 10 tahun tuh hanya sisa 4%, seperti itu. Nah, ciri-cirinya nih bisnis konvensional seperti ini pastinya butuh modal besar. Ya, tidak hanya di Bali, pasti saya yakin di tempatnya Bapak Ibu juga namanya sewa tempat mahal ya, butuh modal besar. Kemudian butuh skill, tergantung bidang apa usahanya. Kemudian manajemen tentunya dengan persaingan yang ketat juga. Resikonya juga tinggi ya, karena modalnya besar, resikonya tinggi. Dan di sini kalau resikonya kalau tidak punya pengalaman dan tidak memiliki sistem itu resikonya mudah bangkrut ya atau tutup seperti itu. Nah, kemudian yang di bawahnya membeli sistem. Kalau membeli sistem gimana? Oh iya, membeli sistem juga modalnya besar. Ya, tapi di sini sudah ada, jadi bisnis bersistemnya lebih 80% lebih sukses dibandingkan yang tadi yang saya sebutkan. Misalnya Bapak Ibu pengen buka Indomaret gitu ya, pasti bunyinya udah di atas 300 juta saya yakin, belum termasuk tempat ya kan. Kemudian JNE ataukah KFC seperti itu. Saya pernah dulu waktu saya masih kerja, saya ada keinginan pengen buka franchise gitu supaya nggak repot gitu kan. Salah satu franchise pendidikan dalam kursus bahasa Inggris. Ternyata waktu saya cari tahu, franchise-nya aja bayarnya, izinnya itu 1 miliar Bapak Ibu. Jadi kemudian pupuslah harapan saya waktu itu. Saya waktu itu masih kerja di kantor yang gajinya nggak sampai 10 juta ya. Jadi seperti itu. Ini tetap memerlukan modal besar. Kemudian ayo kita cek di slide berikutnya, Bapak. Bedanya dengan membangun sistem. Nah, ini yang kita kerjakan ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya paham bedanya dengan yang tadi. Kalau kita di sini membangun sistem, nah, next. Boleh di next semua, kita bandingkan langsung. Dari segi modal, kalau di 3i tentunya tahu ya, modal di sini yang kita keluarkan menjadi tabungan investasi kita. Menjadi proteksi kita seperti itu. Jadi bukan modal yang dikeluarkan, bukan seperti perusahaan yang tadi konvensional ya, biasanya modal bulanannya untuk bayar ini itu segala macam. Terus risiko kecil, mungkin hampir nggak ada saya bilangnya. Terus sistemnya udah disediakan ya, sudah ada support sistemnya. Keahlian juga ya, sudah ada support sistemnya, sudah ada caranya, sudah ada videonya, sudah ada, apalagi seperti ini ada 3i Live Channel luar biasa telah disiapkan oleh 3i Networks pusat ya. Dan juga BEP-nya kalau memang kita sungguh-sungguh 1 bulan pasti udah BEP, balik modal gitu ya. Kalau misalnya contoh ikut yang 350.000 seperti itu, ngajak 7 orang yang 350.000 aja, betul nggak? 1 bulan sudah balik modal ya kan? Seperti itu. Dan kalau untungnya potensi untung atau profitnya sudah terbukti sekali. Teman-teman yang baru pertama join di sini, tanyakan sama pengundangnya
banyak video-video testimoninya yang sudah banyak sekali rekan-rekan kita dan leader dan semuanya yang sudah mendapatkan hasil puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Kekuatannya jangan ditanya, ini salah satu kenapa saya join di sini. Yang pertama saya cek adalah perusahaannya. Itu usianya udah 45 tahun ya. Dan bahkan asetnya di atas 5 triliun. Dan yang paling asiknya nih, buktinya sudah terbukti semua latar belakang bisa. Nanti teman-teman bisa cek siapa aja sih yang udah jadi klon. Yang muda ada, yang nggak muda juga ada, yang status sosialnya menengah ke bawah, menengah ke atas ada. Kalau dari gender cowok, cewek ada. Jadi siapa aja bisa karena tadi sifatnya di sini sudah ada support systemnya. Jadi semua pasti bisa. Itu. Baik, kita lanjut. Nah, ya ini judulnya ya. Jadi kita masuk ke topiknya tadi. Kenapa saya mengangkat topik ini, leadership efektif dalam membangun jaringan. Silahkan slide-nya, Pak. Yang pertama, jadi ada sebenarnya gini, ada 5 karakter yang menyebabkan leadership tersebut dinyatakan efektif. Kenapa? Karena kalau kita lakukan leadership dengan efektif, semua akan memperefisien waktu seperti itu teman-teman, dan nggak stres gitu. Jadi jalaninnya happy gitu. Karena di sini kalau kita tuh harus happy dulu, bener nggak? Baru kita bisa sukses. Kalau jalaninnya ini stres, nggak bakalan bisa sukses ya. Jadi yang pertama, karakter leadership yang efektif, satu ini poin yang paling penting di awal, harus kita punya sikap atau karakter melayani, Bapak Ibu ya. Bukan kebalik ya, fokusnya seorang pemimpin yang benar tuh melayani, bukan dilayani. Jadi pas banget dengan konsep kita di bisnis jaringan. Kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya Robert Kiyosaki, di situ disebutkan, this business is for people who like helping people. Mulia banget ya. Bisnis ini adalah untuk orang yang suka membantu orang gitu. Keren banget ya. Itu ada kebetulan saya temukan gambarnya, bagus banget. Jadi kita nggak bisa egois di sini gitu. Nggak bisa kita mementingkan diri sendiri. Nggak bisa. Jadi karakternya ini yang harus kita punya di awal. Jadi memang benar-benar kita mau membantu tim kita sehingga kita efeknya masalah peringkat itu hanya efek ya bagi saya. Peringkat, bonus itu hanya efek, percaya saya teman-teman. Yang penting kitanya yang harus benar-benar tulus membantu tim kita. Banyak, misalnya mungkin saya pakai contoh aja langsung ya. Contoh AAJI gitu kan. Kalau orang baru tentunya kan belum begitu paham ya caranya, teknisnya. Bagaimana kita sebagai leader membantunya? Ya, kita sediakan ini loh, ada videonya caranya. Ada kan videonya di YouTube untuk install dari install Mobis dan lain sebagainya. Kemudian caranya, kemudian kalau saya buatin WA grup khusus untuk yang mau AAJI gitu ya. Jadi di situ kita chit-chat, kita diskusi di situ karena nggak mungkin, apalagi leader yang sudah punya jaringan banyak, satu-satu dijelasin itu nggak efektif. Pokoknya kata kuncinya yang ini efektif gitu loh. Ya, karena gimana kita ngerjain ini supaya tetap kegiatan utama kita di rumah tangga, saya sendiri sebagai ibu rumah tangga, atau teman-teman nanti ada aktivitas lainnya, ngurus keluarga, ngurus perusahaan atau pekerjaan yang masih digeluti sekarang, tapi tetap bisa membangun aset dengan efektif seperti itu teman-teman. Apalagi ya contohnya AJI kemudian membantu misalnya ada event gitu ya, ada acara seminar gitu kan. Nah, caranya kita edukasi leader-leader atau tim di bawah kita untuk tahu caranya mempromo tiket atau seminar tersebut ya. Bukan kita hanya suruh-suruh, enggak, tapi kita kasih tahu caranya sehingga selanjutnya dia pun akan melakukan hal yang sama. Seperti itu teman-teman. Saya lebih ke ini saya tuliskan fokus seorang pemimpin yang benar. Saya juga masih belajar Bapak Ibu ya teman-temannya. Artinya di sini baik sama benar itu beda ya. Baik sama benar beda. Kalau baik belum tentu benar, betul ya. Tapi kalau benar pasti diberikan jalan yang baik untuk menuju goals-nya. Leader tuh pasti ngasih tahu hal yang benar untuk menuju goals-nya. Contoh gini, kalau leader baik ya, misal, Bu Evi, saya nggak bisa nih ikut training yang nanti minggu depan, soalnya saya ada ini itu, alasan kan banyak ya, dan semua alasan itu adalah benar. Kalau saya leader baik, oh ya nggak apa-apa, nanti aja, masih ada kok training seperti ini lagi bulan depan, leader baik. Oh ya makasih ya Bu, ya seperti itu, leader yang baik. Kalau leader benar, Bu Evi, saya nggak bisa nih datang,
minggu depan karena bla 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 seperti itu ya. Kita langsung jawab begini Bu, manfaatnya kalau Ibu datang, Ibu usahakan coba Ibu atur atau Bapak atur waktunya. Training ini manfaatnya ini gitu ya. Setelah mengikuti training nanti Ibu atau Bapak akan mendapatkan ini seperti itu. Kita jelaskan, kita edukasi. Kita tanda kutip kalau saya paksa untuk kebaikan nggak masalah, benar nggak? Paksa untuk kebaikannya dia kan nggak masalah. Ya. Masalah dia nanti mau atau tidak, ya itu terserah. Ya, yang penting kita sudah menunjukkan yang benar. Ya tidak hanya karena kalau baik kita tidak bisa baik untuk semua, betul nggak? Apalagi nanti teman-teman merasakan ya kalau punya tim banyak ya ratusan, ribuan, juta gitu ya. Nggak mungkin bisa baik untuk semua. Kita baik kepada si A, belum tentu baik buat si B. Betul ya? Tapi kalau benar, pasti itu benar untuk semuanya. Seperti itu. Baik, next. Nah, udah tadi ya, yang pertama melayani. Itu harus benar-benar tulus dari dalam hati kita. Yang kedua, optimis. Ini penting banget teman-teman. Apalagi di kondisi sekarang ini. Teman-teman ngerasain kan, ya selama pandemi ini luar biasa ya kan. Benar-benar luar biasa ya. Banyak di tim kita yang nggak kuat lalu mundur atau anggapan kita di 3i ini sering dibilang oleh Bapak Pancen ya, Krono 01 kita ini kan sudah ada di kapal besar yang keren, yang tangguh, yang kuat, benar nggak? Tapi baru ada badai itu orang-orang responnya, badainya sama teman-teman, kita ngalamin badai, tapi responnya beda-beda, benar nggak? Ada yang tetap di dalam kapal itu, tapi ada yang ngambil sekoci, kemudian turun dari kapal itu, lari dia ke pinggir. Ada yang kayak gitu ya, karena dia nggak kuat ya, seperti itu. Nah, dari sini itu contohnya seperti itu teman-teman. Artinya di sini optimis dan positif itu menular loh. Jadi pada saat tim kita misalnya, apalagi bisnis jaringan kan itu hal biasa kayak penolakan gitu di awal ya. Kemudian misalnya ada downline yang ngambek, mungkin ada mitra yang berhenti, ada mitra yang suka komplain gitu, atau ngalamin omsetnya dia belum stabil, kondisi pandemi banyak banget ya teman-teman ya. Teman-teman leader pasti merasakan yang belum punya banyak tim nanti bakalan ngerasain, tapi dibuat enjoy aja teman-teman, serius. Kalau kita buat enjoy, kita lakukan dengan tulus hati itu semuanya menyenangkan. Jadi ini harus mulai dari kita dulu. Contoh misalnya, ada leader yang di bawah saya misalnya konsultasi, aduh Bu, saya jadi ngedown ini, kenapa gitu? Iya, ini banyak mitra saya yang ngedown nih karena pandemi, bla bla bla. Terus saya bilang gitu, iya karena mitra saya ngedown, saya jadi ngedown gitu kan. Konsepnya dirubah dulu Bapak Ibu ya. Lalu saya bilang begini, konsep kita di bisnis ini kan tangan kita di atas, benar nggak? Bukan di bawah ya kan? Kita kan memberi, pada saat presentasi tangan kita di atas. Pada saat membangun jaringan pun tangan kita di atas, benar nggak? Jadi pada saat tangan kita di atas, kalau yang di bawah jatuh, kita ngapain? Kita tarik kan? Jangan bukan berarti kita harus ikut jatuh, enggak. Jadi pada saat yang di bawah lagi istilahnya tanda kutip terjatuh, lagi down, ulurkan tangan kita gitu. Masalah nanti yang kita ulurkan tangan, masalah nanti dia mau menggapai tangan kita atau tidak itu terserah ya kan. Jadi yang penting dari kitanya, dan positif itu menular. Saya bilang sama leader yang curhat gitu ya ke saya, positif gini, energi negatif itu menular, positif itu menular. Ya, itu pilih yang mana. Kalau kita misalnya negatif itu bakalan efeknya luar biasa, negatif juga, ngedown juga seluruh tim kita. Tapi kalau kita positif, itu efeknya juga luar biasa, bakal positif semua. Itu nggak tahu kenapa, seperti itu kerjanya semesta di dalam bisnis jaringan ini berasa banget Bapak Ibu. Jadi kuatkan diri. Jadi saya tuh ada gambar yang mungkin bisa mewakili kita nih, contoh yang di tengah itu ya kan selalu ceria, selalu berpikir positif di tengah kerumunan orang-orang di sekitar yang ada yang apalagi pandemi ini, benar nggak sih, ada yang masalah keluarga, ada yang pusing masalah duit ya kan, masalah pekerjaan segala macam. Artinya keep control gitu ya, keep control kita, pikiran kita dulu setiap saat itu penting banget teman-teman. Oke, bisa next Pak. Yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, action di waktu yang tepat. Ini juga sangat-sangat penting Bapak Ibu. Action di waktu yang tepat seperti apa ya? Karena gini, ada saatnya kita harus quick action, ya. Ada saatnya kita harus mengontrol diri, review dulu baru action.
Ya, contoh aja seperti ini, misalnya, contoh yang kita harus cepat kita lakukan kan bisnis kita duplikasi, benar ya? Kalau duplikasi yang satu yang bagus pastinya kan harus kita lakukan dengan cepat. Misalnya sosialisasi tentang kita ada visi yang diberikan dari ada dari Crown Quanchen seperti itu, misalnya ada suatu visi yang di-sharing-kan. Kita harus sosialisasi juga dengan cepat ke tim kita, ya bisa online, bisa offline seperti itu. Dan juga misalnya update info, ada info-info program, reward apapun gitu harus cepat, jangan ditunda. Jadi kita harus cepat action saat itu sebagai leader ya. Karena kalau lambat momentumnya telat gitu ya. Ada leader yang entah kenapa suatu program diluncurkan dari 3i pusat gitu ya. Kemudian dia lambat sehingga nggak nyampe sampai di titik bawah. Sehingga itu hilang momentumnya, yang lain sudah ngejar, dianya belum, seperti itu. Ya, itu jadi ada saatnya memang, apalagi terkait duplikasi, sosialisasi itu harus cepat, jangan ditunda. Segera bikin jadwal seperti itu, segera rapatkan barisan. Saya sering bilang gitu, ayo rapatkan barisan, 3 jalur, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada hal yang kadang-kadang misalnya ada potensi masalah gitu di dalam tim ya, pasti ada aja dong, misalnya konflik antar misalnya upline sama downline gitu ya, atau antar tim gitu, misalnya ada konflik, itu pastilah, namanya kita jaringan kan ada terdiri dari berbagai manusia dan karakter yang berbeda-beda, pasti ada saja. Nah, pada saat itu misalnya ada mengadu si A, Bu, si B itu begini-begini. Nah, sementara itu si B nanti yang ngadu, Bu, si A begini-begini. Kita nggak boleh langsung reaktif. Kita jangan langsung, katanya harus action di waktu yang tepat. Nggak bisa seperti itu. Kita harus dari dua sisi dan ketemukan dulu akar permasalahannya apa, baru kita temukan solusi sama-sama supaya nggak saling malah jadi keributan baru apabila kita terlalu reaktif dalam arti meresponnya dalam satu sisi aja. Jadi kita harus bicarakan baik-baik seperti itu, teman-teman. Jadi intinya action di waktu yang tepat itu ada saatnya kita segera lakukan, ada saatnya kita menahan diri dulu karena kadang-kadang kita butuh review dulu ya, atau advice dulu. Misalnya benar-benar nih sangat urgent gitu. Kadang saya juga sampai ke Kron saya, ke Pak Arya. Kron, ini ada something yang urgent nih, harus diskusi dulu gitu. Ada salahnya. Ya, jangan pernah kerja sendiri atau jangan pernah merasa sendiri di bisnis ini. Kita ada upline, leader, dan mentor kita yang bisa kita ajak diskusi seperti itu. Oke. Nah, ini penting nih, rasa memiliki. Ini di awal harus dari pertama join pun kita harus tanamkan ke mitra baru kita tentang golden rule. Golden rule itu peraturan emas, peraturan pentingnya bahwa bisnis ini adalah bisnis kamu sendiri atau bisnis saya sendiri, bisnis kita sendiri. Artinya apa gitu? Kalau sudah ada rasa memiliki, artinya kita sukses atau kita gagal adalah tergantung kita. Setuju nggak? Bukan kita sukses atau gagal tuh karena upline, karena downline, karena perusahaan, karena segala macam gitu ya. Ada ya beberapa tim kita seperti itu, tapi saya yakin di ruang Zoom ini nggak ada. Semua orang-orang yang luar biasa pastinya ya, yang ada dalam ruang Zoom ini. Tapi di luar sana banyak ya Bapak Ibu ya, kalau ada merasa peringkatnya lama misalnya, atau omsetnya turun, langsung otomatis tuh ada karakternya kayak begitu, nyalahin ke upline-nya, nyalahin ke downline-nya, nyalahin semua. Padahal ini golden rule yang harus dipegang, peraturan emas gitu ya, aturan emas yang kita harus pegang adalah bahwa bisnis ini kita sendiri, milik kita sendiri. Apa yang terjadi jika di mindset kita adalah bisnis kita sendiri? Apa? Yaitu rasa memiliki itu akan melahirkan tanggung jawab, betul ya? Ya karena ini bisnis kita sendiri, kita harus bertanggung jawab dong. Apapun kita yang harus merespon, kita harus segera menduplikasi, kita sosialisasi gitu, karena komitmen kita pasti akan bagus atau komitmen kita pasti tinggi gitu di bisnis ini jika kita punya rasa memiliki bisnis ini. Beda kalau kita menggantungkan harapan kita ke upline atau bahkan ke downline gitu. Kita pasti akan jadi kayak followers aja, nggak ada komitmen. Ya kalau lagi mood dikerjain, diurus grupnya. Kalau lagi nggak mood, nggak usah diurus grupnya. Kayak gitu nggak bisa Bapak Ibu ya. Nggak bisa, karena pemimpin dengan komitmen tinggi itu akan menarik
pemimpin lainnya. Artinya kita kalau punya komitmen tinggi, kita akan menarik leader-leader yang komitmen tinggi juga. Cobain deh. Ya, karena komitmen tinggi itu sama dengan high energy. Energinya tuh tinggi. Jadi kita akan punya energi yang positif atau energi yang tinggi yang positif akan menarik juga yang positif. Tapi kalau kita sendiri setengah-setengah ya, merasa ya bisnis ini sampingan gitu kan, iseng-iseng aja, nanti di bawah kita juga lebih parah daripada itu ya. Percaya dah. Poin nomor 4 ini mulai dari diri sendiri, rasa memiliki ini bisnis kita, perusahaan kita ya, artinya timnya kita miliki bersama, seperti itu teman-teman. Oke, jadi keep your high energy. Next. Nah, ini ada gambar bagusnya. Saya tulis nih, tetap komitmen dalam kondisi apapun. Coba saya tanya para leaders nih ya, jawabnya dalam hati aja. Leaders, coba pastikan ada kayak yang sesi konsultasi itu, pernah nggak ngalamin sesi konsultasi, yang mana tim atau leader di bawah kita yang konsul ke kita tuh memang sukanya komplain, sukanya pokoknya berasa beban dia yang paling berat seluruh dunia, ada nggak ya gitu? Merasa dia yang paling susah gitu ya, pokoknya nggak ada yang susah dia. Jadi dia bilang, please Bu Evi ngertiin saya lah, saya tuh lagi kesulitan, saya lagi ada banyak masalah nih, lagi berantem, lagi ada di keluarga besar, bla 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 gitu ya. Tapi kita sebagai leader, bukannya kita nggak empati ya, kita tetap empati, tapi kita leader juga manusia ya. Ya. Leader pun pada saat menghadapi konsultasi seperti ini, walaupun si leader juga banyak masalah gitu kan. Ya namanya manusia tidak pernah tidak ada masalah, kecuali manusia itu sudah meninggal, baru nggak ada masalah. Selama hidup pasti ada, tapi bagaimana kita merespon masalah itu yang beda gitu loh teman-teman. Benar ya? Sama, semua mengalami masalah ya. Semua, everybody has their own problem, just different levels. Levelnya beda-beda. Ya, kalau misalnya nih, kalau di gambar ini ya misalnya, si leadernya itu yang ditancepin di belakang ada pisau, panah, apalagi gitu ya, sakit banget kapak gitu kan. Dia sendiri sakit, dia sendiri terluka, dan dia tetap harus profesional, memberikan konsultasi, memberikan solusi kepada timnya yang terlukanya sebenarnya sedikit gitu. Karena levelnya beda. Level bukan berarti hanya masalah peringkat ya Bapak Ibu ya. Level dalam menghadapi, kan kalau dalam hidup ini kan ada, wah ini dalam banget jadinya nggak apa-apa ya. Tapi ini banyak terjadi selama masa pandemi ini, banyak-banyak, wah sesi-sesi curhat seperti itu. Dan beberapa leader crossline juga suka DM atau WA saya. Jadi saya tayangkan aja di sini ya biar kita nggak crosslining. Jadi kayak gitu. Levelnya beda. Si cewek ini yang digambar, kelihatannya yang digambar itu, si cewek itu merasa udah yang, aduh sakit banget ini, gitu. Padahal cuma di ujung jari aja kan lukanya ya. Dia merasa, aduh ini masalah ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain, ini sakit banget Pak leader gitu misalnya. Terus Pak leadernya bilangnya, sorry, padahal dalam hati, aduh lu nggak tahu ya, gua lu lebih parah banget sakitnya gitu. Levelnya beda. Si bapak ini udah ngalamin yang sakit kayak begitu tuh, udah melewatinya seperti itu. Jadi intinya teman-teman dari gambar ini, kita sebagai leader atau leadership yang efektif, kita jangan nanti masuk terlalu dalam dengan masalahnya tim. Sekali lagi bukan berarti tidak empati ya, tapi ada batasan-batasan yang mana kita dalam berbisnis nggak usah terlalu masuk ke dalam, nanti malah terlibat. Belakangan ini banyak sekali Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga ngalaminnya. Bahkan sampai ada yang masalah percintaan ya kan, ada masalah di luar keuangan juga, misalnya asmara kayak gitu. Saya nggak ikut masuk sampai ke dalamnya, itu urusan intern yang saya arahkan hanya fokuslah ke tujuannya, fokus ke goals-nya gitu. Tapi masalah dia mau dengarkan atau tidak, atau tetap fokus masalahnya, itu kembali ke yang bersangkutan. Yang penting tugasnya kita sebagai leader, fokuskan tim kembali ke goals-nya. Ingat goals-nya apa, tujuan besarnya apa, seperti itu. Oke, silakan Pak. Ya. Yang kelima, yang terakhir, masih ada waktu ya. Oke, wisdom atau bijak ya. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Saya bukan sharing ini, bukan saya yang sempurna, enggak. Saya juga kita sama-sama belajar dan berproses ya. Jadi di sini berhasrat untuk selalu belajar untuk menjadikan leader yang bijak. Saya sangat salut dengan leader-leader di 3i Networks ya, dari Pak Pancen dan Pak Makron dan leaders di 3i itu luar biasa ya.
Saya banyak belajar juga dari teman-teman semua, juga termasuk Ron Arya, leader saya, walaupun beliau jauh lebih muda dari saya, tapi saya juga banyak belajar dari kebijakannya beliau seperti apa, gitu. Dan juga leader-leader yang lainnya. Karena di sini dalam arti kalau kita sebagai leader, kita nggak belajar, nggak pernah mau bertumbuh, gitu ya. Saya konsepnya itu tadi, balik ke yang pertama tadi, konsepnya kita tuh di sini adalah memberi, kan begitu ya. Bagaimana kita memberikan something, anggaplah piring ya, piring ada nasinya. Bagaimana kita memberikan nasi ini kepada orang jika piring kita ini kosong, setuju nggak? Ya, kalau piring kosong berarti nggak bisa dong, kita nggak bermanfaat dong buat orang. Kita mau ngasih piring kosong kan nggak ada manfaatnya. Jadi untuk bisa ngasih orang piring kita ini diisi atau gelas kita ini diisi. Ya, jadi dengan cara gimana belajar. Ya. Karena kalau bukan sekedar pengetahuan tapi bisa digunakan secara benar dan bermanfaat, itu baru dia jadi apa ya, artinya benar-benar berguna bagi banyak orang ya, karena kebijakan akan membantu seorang leader dalam membuat keputusan yang benar. Itu udah pasti teman-teman. Kalau nggak pernah belajar, tidak mau berproses, tidak growing, dia tidak akan, seorang leader nggak akan bisa buat keputusan yang benar. Belum sudah yang panik, nggak tahu deh Bu Evi aja handle, saya bingung nggak ngerti, saya nggak, udah nyerah duluan gitu loh ya. Di bawahnya ada problem, padahal itu harusnya kapasitasnya dia yang bisa selesaikan, itu karena tidak pernah mau belajar, tidak mau pernah mau bertumbuh, itu langsung nyerah kayak gitu ya. Sebenarnya bagaimana kita balik aja, bagaimana kita bisa dilayakkan ke level yang lebih tinggi gitu, atau kapasitas yang lebih besar jika kita sendiri nggak melayakkan diri. Sebenarnya ini hanya proses kelayakan diri, seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi karena itu pengaruh banget kalau kita nggak belajar, katup, ada istilahnya, banyak saya baca-baca buku tentang leadership ataukah tentang seminar leadership, di situ ada yang namanya katup kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin kalau nggak katupnya, cara artinya katupnya nggak terbuka atau nggak tambah besar, dia nggak akan growing, artinya grupnya juga nggak melebihi katup itu, nggak melebihi kapasitas itu. Caranya banyak, semua bisa dipelajari Bapak Ibu ya. Saya juga masih tetap belajar dengan cara baca buku, dan 3i ini keren banget loh, sayang banget kalau mitra-mitra 3i di dalam bisnis ini atau di dalam komunitas ini nggak bertumbuh gitu deh. Karena apa, semua udah disiapin. Buku positif kita bisa pilih sendiri kan, tapi training, seminar, 3i Live Channel, bahkan tiap-tiap Kron saya yakin punya juga medianya, kan ada FB Live seperti itu ya, ada YouTube, ada Instagram, lengkap banget ya, template-template udah dibuatin keren-keren banget ya. Makasih ya tim yang dari Instagram, itu keren-keren banget, bisa buat promo ya kan. Kemudian audio, video testimoni, video edukasi itu juga apa namanya, luar biasa. Tim supportnya dari timnya 3i Live Channel, terima kasih, itu amat sangat membantu ya. Jadi kalau nggak bertumbuh di sini ya kebangetan saya bilang ya. Udah kurang apa lagi ya, tinggal dikerjakan aja. Ya kalau bilang nggak tahu, dikit-dikit nggak tahu, nggak bisa, berarti dia tidak mau mencari tahu, karena semua sudah disiapkan oleh 3i Networks. Dan yang keempat atau kelima ini juga kita perlu sekali lagi, jangan kerja sendiri. Di sini bisnis jaringan. Saya sering bilang sama tim, kalau di sini istilahnya, lu kalau kerja sendiri uangnya dikit, benar nggak? Kalau jaringan gitu. Kalau kerja rame-rame, kita kerjanya sama-sama, kerja tim, uangnya banyak. Itu saya yakin banget. Termasuk pada saat ada problem di timnya atau ada hal yang dia harus selesaikan, bukannya nyerah atau diam, tapi harusnya konsultasi. Termasuk saya pun juga, saya punya leader di atas saya juga, something saya perlu konsultasi, nasihat, sharing gitu ya. Seperti itu teman-teman, untuk menaikkan katup kepemimpinan kita. Nah ini ada gambarnya bagus. Ini sering banget Bapak Ibu ngalamin nggak di timnya di bawah kita mungkin, atau ada pernah ngalamin kayak gini? Jadi ada gambar seperti itu, dia menarik gerobak nih, 2 orang ini, itu rodanya ya, rodanya segi 4. Kira-kira benar apa salah? Salah lah ya. Nah pada saat si bapak tua yang jenggotan itu mau ngasih bantuan, ini loh pakai roda, kamu lebih efektif, kamu lebih cepat mencapai ke goal kamu. Malah dia gini, enggak, no thanks, enggak, saya sudah pakai ini aja gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Di tim saya juga ada leader. Masih kedengeran saya ya? Oke. Masih Bu, lanjut Bu.
koneksi internet saya kayaknya kurang bagus. Masih ya, ya saya agak ke freeze sedikit, tapi lanjut nggak apa-apa Bu. Ngerjainnya. Oke, saya ada, saya lihat, aduh gampang banget ya kerjain, terus duplikasi nggak ada, pagi presentasi di sini, siang, malam saya lihat, bukan salah, tapi saya lihat tidak ada duplikasi. Jadi yang presentasi hanya dia, besoknya dia sendiri lagi, kayak gitu, nggak ada duplikasi. Dan itu terbukti, omsetnya jadi nggak stabil. Misalnya dia udah mau ngejar mau tembus bronze, ya, mau ngejar tembus bronze atau mau ke silver misalnya. Kemudian malah satunya yang tadinya udah agak dikit turun lagi. Kan seperti itu, kalau nggak pakai sistem dia nggak kuat fondasinya kita, ya karena duplikasinya lemah. Pada saat saya tawarkan bantuan, ya no thanks seperti itu. Oh enggak Bu, saya sudah suka dengan cara ini, saya memang suka seperti caranya ini, jadi nggak usah repot-repot, seperti ya sudah. Yang penting saya udah kasih tahu yang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi diperlukan kemauan untuk belajar ya dan memperbaiki diri terus-menerus di bisnis ini. Seperti itu. Oke. Masih ada berapa slide, Pak? Oh ya, ini yang terakhir ya. Saya nggak tahu nih, ini terkait nggak ya sama materi saya, tapi saya suka banget untuk menguatkan semua gitu ya, karena nggak tim, apakah leader, ataukah leader top, atau leader baru juga merasakan luar biasa ya selama masa pandemi ini. Saya cuma mau sharing di sini bahwa anggur, contoh aja ya, ilustrasinya anggur itu, kalau perhatikan anggur tuh kalau mau jadi wine dia harus dihancurkan benar-benar dan dalam proses yang luar biasa baru dia jadi wine yang enak gitu ya. Atau kalau ini sering kan ada di seminar-seminar tentang berlian. Berlian itu juga baru bisa dibentuk jadi batu yang indah setelah melalui proses luar biasa, yaitu tekanan tinggi panas bumi yang luar biasa seperti itu. Jadi harus melalui tekanan dulu dan itu panas dan tidak menyenangkan seperti itu ya. Termasuk juga benih ya, benih kalau tanaman ya bisa tumbuh ketika ditanam dalam kegelapan tanah. Artinya semua ada prosesnya. Jadi kapanpun kita menghadapi cobaan atau mungkin ada saat merasa tertekan atau di bawah, itu happy aja, bersyukur aja karena sesungguhnya kita sedang dalam fase transformasi. Kita sedang ada dalam ujian kenaikan kelas. Kayak di sekolah ya, namanya ujian harus dikerjain. Nah, dalam kehidupan juga harus dilewati ya, karena semua itu pasti dipersiapkan untuk hal baik di depan, di masa depan kita. Pokoknya percaya aja sama proses gitu. Dan yang terakhir, slide saya terakhir, yang kita bisa pegang sama-sama dan ingatkan juga tim kita bahwa tidak ada zona nyaman dalam zona pertumbuhan. Jadi saat kita growing, saat kita bertumbuh memang nggak nyaman. Jadi itu, dan yang kedua, ini terkait ya, tidak ada zona pencapaian di dalam zona nyaman pastinya ya. Nggak mungkin kalau kita tetap nyaman, nggak mungkin ada pencapaian apapun. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat tidak hanya untuk kita di ruang Zoom ini, tapi juga teman-teman kita di luar yang belum bisa mengikuti ini. Salam dahsyat, pasti kron. Ya, baik. Luar biasa sharing dari Bu Evi ya. Jadi ini adalah cara-cara yang efektif ya untuk membangun jaringan. Nah, ada 5 hal yang sudah di-sharingkan dan yang paling penting yang tadi dikatakan bahwa intinya adalah semuanya harus berproses ya. Saling menggesek, yang namanya ini juga bisnis networking, ada hubungan, komunikasi. Ya, kita perlu untuk mendewasakan diri, memantaskan diri menjadi leader. Jangan dikit-dikit baper ketika kita diproses mengalami masalah, kita malah lempar tanggung jawab dan kita jadi kekanak-kanakan, jadi cengeng lah, jadi baper lah, dan sebagainya. Nah, Bu Evi ini kan memang sudah sangat bagus ya dalam membangun tim ya, pengalaman juga di bidang properti, tentunya ini juga menjadi satu hal yang bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk membangun jaringan yang lebih kuat lagi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke lebih lanjut lagi ke sesi pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan Bapak Ibu di chat room ya, dan akan saya bacakan supaya dijawab langsung oleh Bu Evi sendiri. Banyak ya, Bu Esther yang baca berarti ya. Banyak. Iya, nanti saya yang bacakan. Ya.
Oke, mungkin akan dibantu juga ya oleh Pak Sandy, Pak Bu Sari untuk kirimkan supaya saya bisa bantu bacakan. Nah, Bu Evi, mungkin sedikit ya sebelum masuk ke pertanyaan, Bu Evi, dari latar belakang membangun jaringan ini kan memang tidak mudah ya, kita membangun jaringan apalagi belum pernah ada di bisnis jaringan sebelumnya. Apakah itu membuat kita sulit nggak sih Bu dalam membangun jaringan? Kalau misalkan kayak Bu Evi kan sudah sering ketemu orang, ya properti kan biasa ketemu orang, kemudian konsultasi dan lainnya. Nah, kalau misalkan buat ibu-ibu rumah tangga yang nggak pernah berbisnis, nah gimana untuk membangun leadership yang kuatnya, Bu? Oke. Makasih Bu Esther. Ini pertanyaan dari Bu Esther berarti ya, bukan dari ruang Ya, chat kan ya? ya. Sebenarnya saya pernah dulu, cuma nggak terlalu serius banget ya, maksudnya pernah juga di bisnis jaringan, tapi produk, Bu Esther, produk. Dan di Ya. situ yang saya pelajari sebenarnya sama semua bisnis jaringan, kata kuncinya adalah kita mau gitu aja deh. 3 huruf itu loh, MAU, mau. Bukan masalah bisa atau enggak, bukan. Mau dia ibu rumah tangga, mau bapak rumah tangga, atau siapapun atau apapun background-nya, yang penting MAU, mau dulu. Karena kalau bisnis jaringan, seperti yang saya bilang tadi, bagus atau enggaknya bisnis jaringan itu bukan hanya dari produknya, tapi support sistemnya. Itu kata kuncinya. Dan di 3i ini kan keren banget ya, 3i Network sudah menyiapkan support sistemnya luar biasa, semuanya sudah ada, tinggal mau atau tidak gitu ya. Begitu biasa, karena saya lihat di lapangan kalau mereka yang misalnya nyerah atau belum waktunya dia berhenti, saya cross check, saya duduk bareng lagi, coba deh misalnya contoh deh di 5 langkah ya Bu Esther, ini kita pakai contoh di lapangan. 5 langkah kan sudah simpel banget, benar nggak? 5 simple step. Untuk yang baru yang belum tahu 5 simple step tuh wajib ya, jadi tanya sama leadernya. Yang pertama, proses action yang pertama selain impian, sikap seperti itu, dia kan harus buat daftar nama. Ini contoh yang paling gampang, daftar nama. Nah, dia udah nyerah duluan, padahal daftar nama saya lihat mana coba, misalnya saya lihat sini, daftar nama cuma 20 biji, ya kan? Terus yang dipresentasi mana? Dipresentasi cuma 5 biji gitu kan. Ditolak 4 sudah rasanya kayak dunia ini berhenti berputar gitu ya. Dia bilang semua teman-teman saya udah join atau udah nolak semua, nggak ada yang mau, padahal masalah daftar namanya yang nggak maksimal sesuai dengan yang disarankan oleh sistem, kan begitu. Berarti kan bukan dia nggak bisa, berarti dia nggak mau ngikutin Bu Esther. Coba dia mau ngikutin, pasti bisa, daftar namanya diberesin kayak gitu. Terus dia lakukan presentasinya ya jangan Senin Kamis lah, pas lagi nggak mood, nggak presentasi, habis berantem sama pacar gitu, terus nggak presentasi, nggak bisa, kan harus profesional ya kan, ikutin aja, contekannya udah ada di situ. Sampai Pak Kwancan kan bikin yang buat contekan 3-on-1 aja udah ada, tinggal baca aja loh, bener nggak? Kadang-kadang gemes. Benar. Padahal sudah ada. Ya. Oke, jadi ya oke Bu Evi. Jadi memang kalau kita mau sukses, benar-benar mau sukses, sebenarnya ngikutin aja pola-pola yang sudah diberikan oleh leader-leader ya. Kebangetan banget kalau kita udah prospek setiap hari, udah dibantu leadernya untuk 3-on-1, kita udah action harian, udah punya daftar nama, tapi nggak ada hasil, itu kan nggak mungkin banget ya. Nah, betul, ada hukum sebab akibat ya. Kalau kita ngelakuin ini, pasti kita akan dapat juga akibatnya. Nah, Bu Evi, kita ngomong-ngomong nih Bu, ini pertanyaan saya terakhir sebelum kita nutup nanti. Kebanyakan nih Bu, kan memang sukses di 3i Network ini kita perlu salah satu langkah suksesnya itu adalah membuat daftar nama. Betul. Entah sadar atau tidak sadar, kebanyakan ya termasuk mungkin ada di tim kita masing-masing juga, ada yang malah mengabaikan daftar nama. Mereka pikir mungkin di awal-awal itu udah mulai bikin daftar nama semangat, 200, 300, bahkan ada yang sampai 1000 nama. Nah, setelah naik ke bronze, silver, atau mungkin naik posisi selanjutnya, kayaknya udah daftar namanya udah nggak ada lagi. Nah, sampai kapan Bu kita harus membuat daftar nama? Saya sendiri masih buat daftar nama nih. Wow. Ya, artinya kan gini, konsepnya sih kalau saya ya, konsep kita kan tangan di atas gitu, Bu Esther. Dalam hal apapun, dari prospek, dari kita ngurus tim, tangan kita di atas. Nah, kalau misalnya saya nggak ngerekrut lagi juga saya bisa kok, gitu, istilahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya di dalam perjalanan, misalnya saya menemukan atau kenal dengan seseorang, saya lihat mungkin di Facebook, ngeluh aja kerjanya ya, misalnya, atau enggak teman-teman sama saya yang masalah, mungkin saya lihat di keuangan dia masalah segala macam.
pasti saya masukkan sebagai daftar nama, Bu Esther. Karena kan mau saya bantu, ya kan. Masalah dia nggak mau bantu ya nggak apa-apa gitu aja. Karena kan daftar nama masalah ini adalah list orang yang mau saya bantu. Itu dalam pikiran saya sih gitu, Bu Esther. Bukan yang ini adalah mangsa saya, bukan begitu. Jadi kalau yang list yang saya mau bantu ya saya bantu aja. Kalau nggak mau ya udah kan gitu. Mungkin belum rezekinya dia ya masuk di 3i ya gitu aja. Sampai kapan ya? Sampai kapan aja kita bisa nambah daftar nama, kita tambahkan. Kayak gitu, Bu Esther. Oke, mantap. Dan ini kayaknya ada satu pertanyaan dari partisipan, dan ini pertanyaan terakhir yang datang dari Linda Silalahi di Jakarta. Bu Evi, bagaimana menghadapi tim yang tidak ikut support system? Oke, ya seperti itu tadi ya. Nggak mungkin semua, misalnya kita punya, nggak usah banyak deh, 100 orang, 100-100-nya ikut. Bu Linda ya tadi ya gitu, Bu Linda. Karena memang hukum alam ya. Contoh deh, yang kaya miskin lebih banyak mana, Bu Esther? Orang kaya sama miskin. Lebih banyak orang miskinnya, benar nggak? Yang kaya lebih sedikit. Orang sukses sama gagal lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang gagal. Sama orang yang mau ikut support system sama yang nggak mau lebih banyak mana? Lebih banyak yang nggak mau, Bu Linda. Kalau semua mau ikut support system, nanti saya kron 3 bulan. Bu Linda bisa kron 3 bulan, nanti benar nggak, Bu Linda? Keren banget, ya, keren banget dong. Kalau semua dari awal ya, semua yang ada di mobil saya cek, semua ikut mau support system. Wah, itu keren banget. Jadi hukum alam, jadi dinikmati aja, Bu Linda. Cukup pilih orang yang mau aja. Tapi bukan berarti didiemin aja ya, kita edukasi dulu. Masalah mau nggak mau nanti kembali ke yang bersangkutan gitu, Bu Linda. Biar nggak pusing nanti ngerjain bisnis ini, dibikin enjoy aja. Ayo kita ajak yang mau aja yuk, gitu kan. Seperti itu. Oke, dan sepertinya ini sudah terakhir ya, kita sudah berakhir, dan teman-teman semoga selalu terinspirasi karena hal yang dibagikan oleh Bu Evi sangat sederhana, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa dikerjakan ya dan mudah. Dan terima kasih Bu Evi sudah berbagi 5 tips sukses bagaimana efektif membangun leadership dan juga jaringan yang kuat. Mungkin sebelum kita berakhir, Bu Evi bisa memberikan closing statement. Closing statement ya, oke. Kok saya nggak nyiapin tadi ya? Intinya gini, leadership yang efektif terkait sama topik ya, Bu Esther ya. Ya, intinya di sini diperlukan ketulusan hati dalam membangun sebuah jaringan. Ya, diperlukan ketulusan hati dan posisi kita harus selalu tetap memberi, karena pada saat ada dalam posisi itu kita akan merasakan selalu happy menjalankan bisnis ini, karena kata kuncinya kita harus bahagia dulu baru bisa sukses. Itu aja dari saya. Ya. Mantap. Nah, jadi ya intinya kita harus punya menganut prinsip tangan selalu di atas untuk memberi ya, dan pastikan kita sudah selalu optimis, positif, sehingga kita memberikan energi dan pengaruh yang positif bagi setiap orang yang kita jumpai, terutama buat tim-tim kita. Baik, terima kasih Bu Evi sekali lagi, dan buat semua partisipan yang ada, selamat beraktivitas kembali di weekend ini, dan sebelum kita berpisah, kita saksikan dulu untuk agenda hari Senin, leadership training. Terima kasih Bu Esther. Silakan Pak Sandy, leadership trainingnya. Oke. Oke, teman-teman semua, sambil menunggu saya juga mengumumkan ya. Jadi setiap hari Senin ada leadership training yang dibawakan ya, akan sharing materi-materi
Baik, teman-teman semua, kita nanti sampai ketemu di hari Senin, ada leadership training ya, leadership training oleh Crown Arya Setiaki ya. Kita akan belajar bagaimana belajar lebih dalam lagi untuk membangun bisnis kita yang sangat luar biasa ini. Dan saya mengundurkan Esther, mungkin minta Pak Sandy di-share ulang videonya, Bu. Ya, baik. Tadi nggak bisa, soalnya di kita nggak muncul. Oke, betul sekali. Baik, Pak Sandy, mohon ditayangkan lagi videonya atau mungkin slide-nya saja. Sebentar, belum muncul tadi ya? Oke, sebentar. Belum, ya. Belum muncul Pak Sandy. Pak Sandy, ini videonya belum muncul Pak Sandy. Kok nggak muncul? Iya, nggak muncul videonya. Sebentar aku ambil dulu ini. Oke, baik teman-teman yang masih setia menunggu, kita menunggu untuk agenda hari Senin ya, leadership training oleh Crown Arya Setiaki. Nah, mungkin teman-teman juga yang sudah keburu live ya, bisa menyimak informasi yang up to date di grup Facebook 3i Nasional ya, supaya tidak ketinggalan informasi dan bisa di-share ke semua timnya. Oke, ayo Bu Esther. Ya. Oke. Baik, jadi kita sudah saksikan hari Senin jam 7 malam atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk menghadirkan tim dan juga semua leader-leadernya bisa diajak sehingga kita bisa belajar bersama. Nah, sekian dan terima kasih buat semua partisipan yang ada. Sampai jumpa hari Senin jam 7 malam. Go Crown. Go Crown. Terima kasih Bu Esther. Sama-sama Bu Evi. Pak Sandy semua.